Kita sangat bersyukur kepada Allah. Tapi yang menjadi catatan bagi kita adalah ketika umur kita panjang, apakah kita menunaikan umur itu menjadi umur yang bermanfaat bagi ihya, bagi kehidupan kita, bagi kita kehidupan kita yang akan datang. Apakah umur kita ini menunaikan, apakah umur kita ini menjadikan amal yang soleh, atau yang kita tidak inginkan adalah amal yang buruk, naudzubillah min dzalik. Jadi semakin berlanjut hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan berganti tahun, umur yang panjang adalah harusnya umur yang bermanfaat. Man tala umruhu wa hasunna amaluhu. Orang yang diberikan umur panjang harusnya bagus amal. Seandainya kita sebagai manusia Allah berikan umur, bukannya berarti kita diberikan umur. Di dalam kitab Ihya dijelaskan kita diberikan umur bukannya umur yang memang kita harus jalankan begitu saja, tetapi kategorinya adalah kita diberikan umur untuk memperbaiki setiap sendi-sendi amal ibadah yang kita lakukan. Dari bangun tidur sampai bangun kembali, itulah umur kita yang harusnya kita manfaatkan, agar supaya umur kita benar-benar ketika kita diambil oleh Allah, maka kita benar-benar adanya persiapan menghadap Allah. Jangan berkata kita masih lama, jangan berkata kita masih muda, jangan berkata kita masih panjang. Adanya umur kita selalu setia, dan teman yang paling setia adalah umur. Kematianlah yang paling setia terhadap kita. Jadi seandainya kita setiap hari umur kita hanya kita pergunakan buat yang tidak-tidak, naudzubillah, perbanyaklah istighfar, karena berbagai macam istighfar, manfaat istighfar adalah orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah. Istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, perlu ditambah wa atubu ilaih, agar supaya kita tercatat sebagai orang-orang yang bertaubat setiap hari minimal 100 dalam sehari. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang maksud, dibebaskan dari maksiat, dijaga dari maksiat, kelakuan tingkah dan kelakuannya selalu dalam Al-Quran, tidak keluar dari progres Al-Quran. Akhlak yang mulia manusia pertama Allah cantumkan di dalam Al-Quran, akhlak termulia adalah Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijamin untuk masuk surga, namun setiap hari kurang lebih 10 kali dalam sehari istighfar kepada Allah. Istighfar, banyak jenis-jenis istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar yang Nabi Allah kurang lebih 300 tahun hanya tawasulan kepada Muhammad, yang ketika beliau masih di surga, beliau melihat ada satu nama yang selalu bersandar dengan lafaz Allah. Ya Allah, tidak mungkin satu makhluk dapat bersandar dengan namamu yang suci kecuali dia adalah kekasihmu. Ya Allah, aku membacanya, aku melihatnya di dinding-dinding Arsy bahwa itu Muhammad Rasulullah adalah kekasihmu. Nabi Adam alaihi salam dosanya kurang lebih 300 tahun baru diterima oleh Allah lantaran satu kesalahan memakan buah kurma. Bagaimana dengan kita yang setiap dari bangun tidur sampai bangun lagi berbuat dosa kepada Allah? Tidak, dosa lidah, dosa mata, dosa kuping, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan, bahkan hati. Kita berdosa setiap hari kepada manusia, kepada Allah. Belum yang kita gibahin, belum
belumnya kita fitnah, belumnya kita hinakan, belumnya kita irikan, hasad, hasud, dengki. Nauzubillah, subhanallah. Hadirin masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah masuk kepada Muharram, artinya bulan Islam Hijriah 1448 Hijriah sudah masuk tahun baru menurut orang Islam. Dan sebentar lagi kurang lebih kita akan memasuki kepada tahun yang disebut akhirus sana, adalah tahun akhir dan masuk di tahun baru Masehi 2027. Ini artinya yang ketika kita paham dengan umur kita, bahwa umur kita tidak muda lagi, bahwa umur kita sudah naik 1 tahun, bahwa kita sudah akan mendekati yang namanya umur tua. Ketika diukur dari 40 tahun ke atas, pasti gigi berkurang, rambut mulai memutih, langkah kita mulai lemas, gerakan kita mulai lemot, dan hati kita pun agak malas. Dan inilah kita harus paham dengan umur yang ke atas. Maksudnya apa? Jangan lagi kita berjalan jauh sia-sia, tetapi berjalan dekat itu ada manfaatnya. Maksudnya apa? Dalam sebuah syairan, seorang ahli syair pada zaman dahulu mengatakan bahwa orang yang berjalan jauh tetapi tidak manfaat itu sia-sia lagi. Seperti orang yang pergi ke Bandung tetapi sampai di Bandung tidak punya tujuan apa-apa. Tetapi kalau dia jalan di tempat sekitar kota Tangerang tapi manfaat, itu dia. Itulah yang dikatakan bahwa umur yang bakalan membantu proses amal ibadah yang akan dibawa oleh dia ke menuju Allah